Terima kasih dan kita hadir bersama tadi meminjam bahasa yang disampaikan Pak Ustadz Dr. Samsu, ya bagian dari takdir Allah siang ini sama-sama di frekuensi Zoom meeting dalam acara munakosah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Iskarimah, pas kebetulan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ujian ini bisa segera cepat merdeka, artinya apa yang menjadi tugas akhir pembuatan skripsi ini nanti akan diujikan, dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita para penguji. Yang pertama Bapak Dr. Samsul Hidayat, MAG, kemudian Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono, dan Mbak Nining ini menulis skripsi yang berjudul penafsiran ayat-ayat perintah infak fisabilillah, studi tematik tafsir Al-Maroghi. Dan monggo nanti Mbak Nining kami berikan kesempatan untuk melakukan presentasi, dan nanti selama 10 menit, dan kemudian nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada para penguji pertama dan penguji kedua. Kepada Mbak Nining Khairun Ningsa, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Sidang Ustadz Ibmawan Muhammad Iqbal. Yang kami hormati Dewan Penguji Dr. Samsul Hidayat dan Dr. Fajar Pramono. Yang kami muliakan seluruh asatidah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penafsiran Ayat-Ayat Perintah Infak Fisabilillah, Studi Tematik Tafsir Al-Maroghi. Latar belakang masalah: mengetahui hakikat harta bagi kaum muslimin sangatlah penting, sebab harta bagaikan pisau bermata dua. Dengan harta yang dimiliki seorang muslim mampu meraih surga, namun dengan harta pula dapat menjerumuskan seorang muslim ke dalam neraka. Pentingnya mengetahui hakikat harta dan kedudukannya dalam agama Islam, maka seorang muslim juga harus mengetahui bagaimana agar mengatur cara memperolehnya secara benar, mengelola, membelanjakannya sesuai dengan aturan agama. Harta di samping perhiasan hidup juga merupakan ujian dari Allah. Allah menguji hambanya yang telah mendapatkan harta dengan bagaimana cara mengelola dan memanfaatkannya. Apakah orang yang memegang harta tersebut mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai ajaran Islam, atau justru menjadikan harta tersebut membakar dirinya ibarat bara api yang ia pegang. Oleh karena itu, selanjutnya kedudukan harta dalam Islam harusnya sebagai bekal ibadah dan perjuangan. Bagaimana harta yang dimiliki seorang muslim mampu menjadi sarana ibadah kepada Allah, peluang untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, peluang untuk menyejahterakan kehidupan bersama, dan peluang untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dalam berbagai bidang kehidupan. Objek penelitian: alasan pemilihan kitab tafsir Al-Maroghi dilatar belakangi oleh keunikan dan metode penulisan yang menarik di antara mufassir yang lain, dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga memiliki corak adabi ijtimai yang sesuai dengan pembahasan. Selain itu, alasan lain pemilihan kitab tafsir Al-Maroghi karena kitab tafsir Al-Maroghi merupakan rujukan atau acuan tafsir Departemen Agama RI. Ya, artinya Departemen Agama RI merupakan saduran dari tafsir Al-Maroghi. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kitab tafsir Al-Maroghi. Yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian: kepustakaan, teknik pengumpulan data dokumentasi, teknik analisa data maudhu'i. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penafsiran Imam Al-Maroghi terhadap ayat-ayat perintah infak fisabilillah? Berdasarkan penafsiran Imam Ahmad Mustafa Al-Maroghi terhadap ayat-ayat perintah infak fisabilillah, penulis menyimpulkan beberapa poin pembahasan. Yang pertama, infak merupakan tanda sempurnanya iman. Yang kedua, pentingnya menginfakkan harta di jalan Allah dengan ikhlas dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Ketiga, perumpamaan orang yang berinfak ikhlas karena Allah. Keempat, sifat, ukuran, dan bentuk harta yang diinfakkan.
Kelima, bolehnya berinfak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang kelima, balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Dan yang terakhir, objek penerima infak. Rumusan masalah yang kedua, apa sajakah hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat perintah infak fisabilillah dalam tafsir Al-Marawi? Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, sebagai perwujudan iman kepada Allah. Yang ketiga, sebagai sarana pembersih hati dan jiwa. Yang keempat, menghindarkan seseorang dari api neraka. Yang kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia dan memupuk rasa solidaritas. Yang keenam, menumbuhkan rasa kesadaran memiliki atas kerja yang tinggi. Jazakumullahu khairan. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Mbak Sofia Afifah yang sudah menyampaikan hasil penelitian kajian tentang penafsiran ayat perintah infak fisabilillah dalam tafsir Al-Marawi sebagai sebuah studi tematik. Dan monggo ini masih ada waktu 30 menit lebih. Kami persilahkan untuk penguji satu Bapak Dr. Samsul Hidayat untuk bisa memberikan pertanyaan dan masukan-masukannya kepada Ananda Nining. Tafadhol Ustaz. Ya. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Nining Hauri Ningsa gitu ya? Ya, Sauri Ningsa. Nining Hauri Ningsa. Sauri Ningsa. Mungkin kalau bahasa Arabnya Khairun Nisa gitu ya. Ini mungkin bahasa Thailand atau bahasa mana gitu. Karena ada mahasiswa saya yang dari Thailand tuh nama aslinya, nama Arabnya Komaruddin, tapi bahasa Thailandnya Gomarording. Mungkin apa seperti itu. Nah, infak fi sabilillah. Dalam Islam itu kan perintah itu ada infak, ada sedekah, ada zakat, infak, sedekah. Kemudian di Indonesia muncul ada namanya bazis atau lazis. Laz. Kalau milik pemerintah namanya baz. Kalau milik swasta namanya las. Sehingga lengkapnya menjadi lazis, lembaga amil zakat infak sedekah. Ini mungkin tidak ditulis di dalam skripsi, tapi saya mau tanya dulu. Zakat infak sedekah itu kira-kira bedanya apa Mbak Nining? Kalau zakat itu menurut Imam Al-Marawi pengeluaran yang wajib. Tapi kalau infak sedekah itu pengeluaran yang sunnah. Tapi kalau menurut Imam Al-Marawi sedekah itu nggak harus berupa barang. Baik, itu aja ya jawabannya ya. Nah sekarang kalau di dalam surat apa itu ya? Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat berapa sih? Ayatnya agak lupa nomornya, enggak, karena saya bukan hafidnya. 270-an berapa? 276 kalau nggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Al-ayah. Sudah ketemu ya berapa itu Mbak Nining? Ayat 267. Oh 267 ya, bukan 27. Itu kata-kata anfiku di situ kalau dalam tafsir Al-Marawi ditafsirkan apa di dalam ayat itu, dalam khusus ayat itu? Menjelaskan anjuran untuk menginfakkan harta yang baik seperti emas dan perak, barang dagangan dan ternak, serta hasil bumi, seperti bebijian, buah-buahan, atau yang lain. Kan yang pertama, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya.
ma kasabtum. Kemudian wa mimma akhrajnakum mimma akhrajna lakum minal ardi. Nah, yang min thayyibati ma kasabtum itu apa? Yang mimma akhrajna lakum minal ardi itu apa saja? Gimana Mbak Nining? Kalau Menurut yang min Al-Marwazi. thayyibatin itu harta yang baik seperti emas dan perak, barang dagangan. Kalau mimma akhrajna lakum itu bebijian, buah-buahan atau serta hasil bumi yang lain. Itu menurut Al-Marwazi begitu ya? Iya Ustaz. Kan kasab itu kan usaha ya. Iya. Kasab itu kan usaha. Berarti kan sebenarnya usaha apapun ya. Usaha apapun yang baik ya. Min thayyibati ma kasabtum kan begitu kan? Kalau Pak Muhammad Fajar itu sebagai dosen, profesinya dosen. Gajinya mungkin sudah memenuhi nisab. Ya. Dalam 1 tahun gajinya mungkin berapa? 60 atau 80 juta atau berapa gitu ya. Ya Pak Fajar ya? 100 juta atau berapa? Amin. Itu kan harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Dikeluarkan zakatnya. Maka kata anfiku, kata infak itu mungkin nggak di situ ditafsirkan dengan zakat. Mungkin enggak? Iya. Jadi kan di situ anfiku itu fi'il apa? Anfiku min thayyibat. Anfiku Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan apa? Perintah. Asal dari fi'il amar yang berupa perintah itu mengandung efek hukum apa? Kewajiban. Wajib kan? Ya. Al aslu fil amri lil wujub. Al aslu fil amri lil wujub. Infak yang wajib itu ada enggak? Kalau menurut Imam Ahmad itu zakat termasuk bagian dari infak yang wajib. Nah, jadi infak yang wajib adalah zakat itu. Ya. Infak yang wajib adalah zakat, tetapi kemudian ada perhitungannya. Ya. Nah, jadi anfiku min thayyibati ma kasabtum itu sebenarnya zakat mal ya. Zakat mal. Kasabah itu zakat usaha. Usaha apa saja? Usaha dagang, usaha sebagai dosen, guru, sebagai pegawai. Nah, itu asal usahanya usaha yang baik, maka hartanya harta yang baik. Lah kalau yang mimma akhrajna lakum minal ardi itu ya bisa hasil bumi, bisa juga tambang. Kan kok emas juga keluar dari bumi. Tapi juga mungkin biji-bijian juga keluar dari bumi. Itu mungkin kalau tafsir lebih ini. Jadi ini saya kira tafsir Al-Marwazi tentang infak fisabilillah. Tentang infak fisabilillah itu nanti kan bisa dikaitkan dengan meskipun ini tematiknya tematik infak. Ada enggak unsur-unsur tentang hukumnya, tentang hukum-hukumnya sehingga mengarah kepada meskipun Al-Marwazi bukan tafsir ahkam, tapi ada enggak itu aspek-aspek hukumnya gitu. Gimana Mbak Nining? Ada Ustaz. Sebenarnya di sini mengambil Al-Marwazi karena infak ini di dalamnya terkandung penyelesaian problem kemanusiaan yang sangat tinggi. Jadi sesuai dengan yang digunakan Imam Ahmad Al-Marwazi, coraknya ada ijtimai. Ya, baik. Jadi ini kekayaan tafsir dari Al-Marwazi itu ada aspek adabi istimainya, tapi kalau kita lihat tetap ada aspek-aspek hukumnya meskipun tidak menonjol seperti memang misalnya tafsir ahkam, misalnya Rawai'ul Bayan atau tafsir ahkam Ali As-Sabuni itu Rawai'ul Bayan, mungkin Al-Jassos dan lain-lainnya ya. Jadi mungkin ketika
perintah infak ya, perintah infak. Nah, mana infak yang wajib, mana infak yang sunnah, mana infak yang ya mungkin wajib sama sunnah aja ya. Nah, itu ada nggak pengklasifikasian itu? Nah, pengklasifikasian itu. Karena di sini kan tematik tema ya Ustaz ya. Jadi kita mengkaji ayat-ayat yang terdapat dalam Mu'jam al-Alam, al-Mawdu'at, fit tafsir, kemudian yang judulnya perintah infak fisabilillah. Dari ke-9 ayat itu tidak ada pembagian infak antara yang wajib dan sunnah. Menurut berdasarkan kitab tafsir yang kita kaji. Menurut Al-Marawi ya, tidak ada apa namanya. Dari ayat-ayat yang kita bahas tidak ada pembagian. Tidak ada pembagian dari aspek yang wajib dan yang sunnah gitu ya. Jadi dalam konteks pembahasan infak fisabilillah ada enggak pembahasan tentang zakat itu di dalam Al-Marawi? Pembahasan zakat tidak ada, cuman ada ayat yang Imam Al-Marawi menjelaskan bahwa ayat ini bermakna zakat juga infak. Tapi untuk pembahasan zakat secara detail dari ayat yang kami bahas tidak ada. Nah, yang mengandung makna zakat itu yang ayat yang mana? Yang mengandung tentang zakat itu ayat yang ayat Al-Baqarah ayat 267. 267. 267 tadi ya. Nah, 267 tadi. Karena memang di dalam Al-Qur'an itu ya tadi zakat diistilahkan dengan zakat itu sendiri seperti aqimis shalah wa atuz zakah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang zakat itu diistilahkan dengan infak seperti 267 Al-Baqarah. Tapi kadang-kadang zakat juga disebut sedekah atau ayat 60 innamas shadaqat lil fuqara wal masakin sampai wa ibnus sabil wa fi sabilillah. Itu kan istilahnya sedekah, tapi itu sebenarnya itu zakat, menjelaskan tentang mustahik zakat yang 8 asnaf itu. Nah, apakah yang diambil oleh Mbak Nining hanya ayat-ayat yang mengandung kata infak? Kalau tentang zakat, tentang sedekah dibahas apa enggak? Enggak usah. Enggak ya. Jadi infak fisabilillah itu hanya mengambil kata dan akar kata infak saja ya. Iya. Intinya yang termasuk di tema al-amru bil infak fisabilillah. Cuman kalau katanya ada yang mudhari, ada yang amar, ada yang madi, tapi itu semua masuk ke tema al-amru bil infak fisabilillah. Ya. Maka itu sebenarnya belum memenuhi kategori tafsir tematik. Tafsir tematik itu mestinya tidak hanya kata-kata yang menunjuk akar kata, sorofnya infak saja. Tapi kata-kata yang semakna dengan infak harus dimasukkan. Misalnya tadi ada zakat, ada sedekah. Karena zakat dan sedekah itu sebenarnya juga infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Karena apalagi zakat itu mustahik, salah satu mustahiknya adalah ibnu sabil wa fisabilillah. Kemudian kalau yang zakat jelas aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi kalau itu mau menggunakan pendekatan tematik itu mestinya harus jangan dibatasi hanya kata-kata infak saja. Jadi harus diperkaya, dikaitkan. Kan salah satu prosedur melakukan kajian tematik kalau berdasarkan Al-Farnawi kan begitu kan mestinya kan. Nah, ini barangkali catatan dari saya. Sekaligus tadi ada pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti selebihnya catatan tertulis saya sampaikan. Monggo Pak Ustadz Iqbal, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Samsul Hidayat. Jazakallahu khair. Ya, masukannya ini Mbak Nining agar diminta diperluas kembali karena pembahasannya tematik fisabilillah, jadi tidak mesti harus kalimat kata infak. Nanti mudah-mudahan bisa dirumuskan lebih baik bersama-sama. Kedua, ke waktu dan tempat kami haturkan kepada penguji kedua Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono. Tafadhol Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas waktunya. Selamat ya mabrur kepada Ustaz Iqbal ya sama Ustazah Nining ya. Nining Hauriningsa ya. Sudah menyelesaikan karya ilmiahnya yang berupa skripsi dalam sebagai syarat untuk menempuh sarjana ilmu Quran dan tafsir. Ustazah Nining itu dari mana? Dari Tawangmangu, Ustaz. Hah? Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Tawangmangu. Iya. Nah, kata Ustaz Samsul tadi dari Thailand. Hah? Bukan toh? Ya, Tawangmangu. Saya pikir Thailand ya. Ya, nggak apa-apa. Berapa tahun kuliahnya? Semester 8 ini. Mau masuk semester 9 berat. Berarti 4,5 tahun ya. 4,5 tahun. Terus sama Ustadz Iqbal tahun berapa? Berapa kali pertemuan? Kalau offline dan online. Kalau offline mungkin 6 kali. Lebih mungkin. Tapi kalau online-nya nggak terhitung. Iya, dihitung juga ya. Online sama offline dihitung. Terus ditulis. Tolong itu ditulis ya. Itu dokumen penting ya. Diingat-ingat ya. Oh, 12 kali, 15 kali, 30 kali pun nggak apa-apa. Tapi pertama tanggal berapa urutannya. Catatan penting apa, tindak lanjutnya apa, dan seterusnya. Biasanya nanti kan ada tanda tangani pembimbing ya. Seperti ketahui oleh Kaprodi, itu nanti menjadi memperkuat ya dokumen antum. Apa yang antum dapatkan dari pembimbing ya? Banyak sifat mulai dari sistematika penulisan, kemudian isi karena sempat ada ini. Terus dari itu juga dari paragraf, titik, koma, spasi. Oh, masih teknik penulisan ilmiah ya. Teknik penulisan. Sempat berbeda pendapat dalam hal apa? Nining? Kenapa, Ustaz? Sempat berbeda pendapat dengan Ustadz Iqbal soal apa? Mungkin dulu penulisan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ustadz Iqbal nggak disingkat, tapi saya waktu itu disingkat. Kemudian tabel dalam skripsi ternyata nggak boleh ada tabel, jadi bentuknya paragraf. Boleh. Kemudian spasi. Antum panduan nggak? Membaca panduan nggak? Iya, Ustaz. Iya. Dibaca ya? Antum, tapi kalau saya lihat dari pengantar itu masih ada fotokopinya ya. Fotokopinya siapa itu? Mas Yanto itu. Haidar. Mas Haidar. Istimewa sekali ini, Bang Yanto ini. Ini makanya niru. Ngikuti panduan atau ngikuti kakak kelas atau yang lain? Mengikuti kakak kelas. Mengikuti skripsi yang sudah ada sebelumnya. Nah ya, makanya kembali ke panduan biar tidak kemana-mana. Sekedar misalnya mengikuti yang lain itu pun yang benar ya, mengikuti skripsi yang benar.
nilainya yang baik gitu. Itu pun kalau misalnya kita memahami panduan nggak bisa, baru kita merujuk mencontoh skripsi yang sudah lulus dan yang baik. Jangan yang nggak baik terus di ini, misalnya ya saya ambil contoh di situ. Yang kedua, abstrak itu yang benar malah yang pertama. Nggak jangan dikasih spasi. Ya inilah. Jangan di ini. Jangan Itu dikasih yang jarak. Ya. Itu yang di Mepet aja panduan itu. 2018. Itu ada jaraknya itu, Pak. Saya kemarin share yang tahun panduan skripsi 2018 Pak Solahuddin itu ada jaraknya itu, saya juga loh ini apa malah berjarak gitu. Enggak, ini malah bener yang ini pertama ini. Enggak pakai jarak ya? Enggak pakai jarak. Nah, ini kan bagus ini. Ini udah bener ini malah, enggak ada coretan enggak. Yang punya saya itu. Soalnya kemarin sempat iya. Ya, yang gini aja. Yang ini. Yang awal saja ya. Oke ya. Judulnya tadi apa? Penafsiran ayat-ayat perintah infak fisabilillah Terus tafsir Al-Maraghi. Oke, terus rumusan masalahnya apa? Rumusan yang pertama, bagaimana penafsiran Imam Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah infak fisabilillah. Kemudian yang kedua, hikmah dari ayat-ayat perintah infak fisabilillah dalam tafsir Al-Maraghi. Oke. Untuk menjawab itu apa yang Anda butuhkan? Kitab tafsir Al-Maraghi. Oke. Dan kitab dan sumber sekunder. Itu berapa kitab tafsirnya dan kitab pendukungnya di daftar pustakanya ya? Ya. Itu berapa itu? Skripsinya berapa? Skripsinya ada 3. Jurnalnya? Jurnalnya 3. Punya siapa? Khairina, Kuswanto, sama Hasibuan. Tentang apa? Bicara tentang apa? Penafsiran ayat infak fisabilillah, analisis pengelolaan zakat infak sedekah. Terus satunya? Penafsiran halalan thayyiban, Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Terus hubungan dengan penelitian antum apa? Hubungannya karena pembahasannya masih satu tema infak. Oke. Terus berikutnya ini ya, untuk bab 2, saya selalu mencoroti bab 2 itu tolong dipisah ya antara kitabnya dengan kajiannya itu. Bisa dilihat ya, gambaran umum tafsir Al-Maraghi, ya, ayat-ayat tentang perintah infak fisabilillah itu di bab 3. Bab 3 saja ya. Halo? Ini cuma gambaran umum, Ustaz. Mana? Enggak usah ditulis. Oh. Enggak usah ditulis menjadi huruf besar. Ini nanti sudah ranahnya bab 3. Itu hanya menyinggung keterkaitan tema sebenarnya. Ini enggak menjadi sebuah pembahasan, nanti akan terjadi pengulang-ulangan. Saya ambil contoh ya, di tempat antum itu gambaran ayat perintah infak fisabilillah itu ada 5 halaman itu. Itu namanya pembahasan lagi. Hanya mengetahui kan, gambaran umum kok sudah detail. Nanti antum bahas lagi di bab 3 kan ini. Akan terjadi pengulangan kembali. Itu ya. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, berdasarkan penafsiran Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah infak fisabilillah, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, infak merupakan tanda sempurnanya iman, pentingnya menginfakkan harta di jalan Allah dengan ikhlas, dan perumpamaan orang yang ingin menginfakkan harta. Panjangan ya buat simpulan begitu. Perumpamaan. Ya. Kesimpulan itu ringkas saja. Panjang itu namanya di pembahasan. Nyambung nggak dengan rumusan masalahnya? Nyambung, Ustaz. Ya, coba ya. Kira-kira itu ya. Nanti selebihnya saya kirim melalui Ustadz Firdaus ya.
Baik Ustaz. catatan. Sekali lagi saya ucapkan mabruk ya. Semoga manfaat, barokah, Amin. dan syukur nanti studinya terus ya. Sekalipun nanti sudah nikah belum? Belum. Nah, nanti setelah nikah terus S2 dilanjut ya. Amin. Dia akan memperkuat ya SDM. Kira-kira itu Ustaz Iqbal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat juga untuk antum. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairat jaza pada Ya. Pak Dr. Samsul dan Pak Dr. Muhammad Fajar, dan yang hari ini bisa dan memberikan bersama, utamanya bagi Mbak Nining Hoiri Ningsa dan yang hadir yang di kesempatan